Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Untuk ini seakan saya tahu betul kalau orang tahu panas motor ini. Ya. Dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan dalam SDGs. Yang terhormat Bapak Kepala Desa yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekdes, karena Bapak Kepala Desa berhalangan hadir karena ada sesuatu. Yang terhormat Pak Sekdes, yang terhormat Bapak Babinsa Pak Sudarji Jamaluddin, yang terhormat Ketua BPD beserta anggota. Bahwasanya di tahun 2022 program SDGs ini untuk melanjutkan dari program tahun 2021, dan alhamdulillah pada tahun 2022 kami menyampaikan terima kasih kepada petugas enumerator petugas pendata yang mulai bulan Juli, Agustus, September pada 3 bulan ini sudah melaksanakan tugas dengan baik, dan kami memberikan apresiasi, memberikan terima kasih sekali lagi kepada petugas yang sudah 3 bulan ini sudah berjalan dengan baik, sehingga pada malam hari ini hasil daripada pendataan SDGs tahun 22 bisa kita tetapkan, bisa kita laksanakan. Dan tidak kalah penting lagi bahwasanya hasil daripada pendataan itu salah satu desa di Kecamatan Bogor yang sudah melaksanakan kegiatan penetapan adalah satu-satunya desa adalah desa. Malam hari ini ada sebuah ritual sesuai dengan amanah Permendes 21 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa seperti ini. Maka pada malam hari ini, ketika awal kegiatan pembangunan di desa sudah dilaksanakan oleh teman-teman enumerator yang mendapat SK dari kepala desa, maka hasil kerja teman-teman enumerator ini ditetapkan dalam sebuah keputusan sebagai dasar untuk merencanakan pembangunan ke depan. Tanpa ada keputusan dari kepala desa pada malam ini, maka perencanaan itu akan terhambat. Diadakannya musyawarah presidensial SDGs dengan harapan pemerintah kiranya Ketua BPD mengucapkan banyak terima kasih pada petugas pendata yang telah detail dan semangat, karena tanpa semangat saya rasa tidak bisa memperoleh data yang detail, karena 5.000 pendata ini saya katakan juga akan berat. Kadang-kadang 1 kali datang orangnya tidak ada, 2 kali datang pun juga orangnya tidak ada. Tapi dengan telaten saya rasa alhamdulillah pada malam hari ini pendataan itu sudah bisa detail. Saya selaku Ketua Komisi untuk petugas enumerator telah bekerja kurang lebih selama 1 bulan penuh dengan data seperti ini. Bisa disaksikan di layar bahwasanya terdapat status usaha desa yang pertama itu sudah komplit, kita di hanya 1 dan itu hanya 1 usaha. Kemudian
kuesioner RT yang kita fokuskan pada 1 bulan terakhir itu juga komplit 76. Kemudian ada pengupdatean data di kuesioner keluarga yang sebelumnya di tahun 2021 sempat terjadi terhambat karena mungkin ada beberapa faktor, salah satunya juga server dan keterlambatan dalam penghitungan yang sekarang sudah mencapai 4082. Kemudian di kuesioner individu juga ada penambahan yang sebelumnya mungkin di sekitaran 12 ribuan, sekarang sudah mencapai 13.412. Mohon maaf kepada seluruh jajaran, apakah nantinya ini jika muncul suatu pertanyaan, apakah ini datanya sudah valid, Mas? Belum, karena individu saya perkirakan masih ada 500-an yang masih belum terinput karena terkendala satu dari beberapa inputan. Ternyata inputan yang telah dilakukan melalui kuesioner melalui offline itu tidak disertai data yang cukup valid. Jadi pengingat dan penimbang saya milah-milah tidak bisa dimasukkan. Yang ketika dimasukkan akan berdampak terhadap sistem informasi yang tertera di komendasi, mempengaruhi nilainya. Salah satu contohnya juga data kemiskinan yang bisa meningkat hanya karena kita salah input. Yang tadinya orang itu memiliki aset rumah, di kuesioner tidak ditulis aset rumah, penghasilannya juga satu. Nah ini yang juga masih menjadi kendala tim Pokja dalam menyelesaikan sisanya itu yang 500 yang insya Allah mungkin di akhir September itu sudah selesai semua. Nah kembali ke titik topik yang dikerjakan oleh kawan-kawan enumerator selama 1 bulan ini. Enumerator mengerjakan sisi masing-masing setiap RT. Tadinya sistem kita terjun langsung ke RT, namun memiliki kendala yang cukup signifikan. Salah contohnya ini ketika kita datang sempat disinggung oleh Pak Arif bahwasanya RT sendiri juga tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang wilayah yang dia tekuni atau wilayahnya RT itu sendiri. Nah, pada akhirnya petugas melakukan pendataan secara observan yang artinya mereka harus turun ke lapangan secara langsung. Jadi selain mereka itu datang ke petugas RT yang masing-masing menanyai kurang lebih 134 pertanyaan. Ini setiap kolom-kolom ini mewakili pertanyaan-pertanyaan. Bisa iya, bisa tidak punya dan lain-lain. Mereka harus turun ke lapangan untuk meninjau lokasi seperti keberadaan musola, keberadaan yang lain-lain, dan fasilitas infrastruktur yang sebenarnya desa masih belum memiliki data-data tersebut. Jadi sesuai dengan data yang sudah tercantum di berita acara bahwasanya total kerja kita selama 1 bulan ini adalah kuesioner desa yang sudah terpenuhi, yang di dalamnya juga mengenai tentang BUDes, tentang BPD dan kelembagaan yang sudah terdata dan sudah masuk. Dan yang kedua itu kuesioner RT sejumlah 76, kuesioner keluarga sejumlah 4.082, dan kuesioner individu 13.412. Mungkin dari audiens mungkin ada pertanyaan seputar data dan lain-lain, monggo bisa bertanya berkaitan dengan data yang sudah kita selama 1 bulan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada satu saran atau masukan dari peserta undangan. Waktu diberikan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berikan apresiasi kepada operator dan Mas Angga selaku Ketua Porja. Kalau melihat kuesioner sudah terisi semua dari RT RW 272 dari keluarga kakak itu 13.000 hampir 14.000 surveinya, kuesionernya. Padahal kuesioner itu satu kakak itu macam, karena kami sendiri itu kalau sudah masuk ke kuesioner itu paling enggak pertanyaannya di atas 100 ya, itu jelas memakan waktu yang cukup banyak atau juga memakan waktu yang cukup melelahkan. Nah, di sini kami mengucapkan terima kasih karena yang jelas dengan adanya kerja keras dari operator ini, sehingga satu-satunya desa yang sudah terselesaikan dengan adanya SDGs 2022 ini, yang mana sebagai acuan untuk pembangunan di tahun 2023. Macam lagi, saya juga cukup soal apa istilahnya mengucapkan terima kasih kepada pendamping lokal tadi yang sudah menyampaikan secara walaupun sepintas tapi secara detail itu sudah mencakup segalanya, Pak. Nah, di sini Mas Angga ini sedikit melenceng. Mohon, karena ya kalau melihat kaitannya dengan kuesioner sebanyak itu, tadi melihat kolomnya saja seperti itu, mohon dipertimbangkan terkait dengan hak dari yang operator ini maupun yang bekerja. Jadi mohon untuk Pak Sekdes diperhitungkan, jangan untuk ini seakan saya tahu betul kalau orang tahu panas motor ini. Jangan terlalu sedikit. Jadi monggo. Kalau masalah pekerjaannya, kewajibannya saya sangat tahu sudah. Karena yang jelas kuesionernya adalah kalau keluarga kakak itu ada 13.000 ya Mas Angga, hampir 14.000 gitu. Itu satu kuesioner berapa soal kalikat itu. Boleh garap nangani manual enak, tapi kalau pakai laptop, waduh, maka dia tolong dipertimbangkan. Itu hanya itu saja. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih perlu saya jawab pertanyaan dari Bapak Agus Mesmo selaku Ketua DPD. Pertanyaannya sedikit melenceng, tapi tidak apa-apa, tadi bisa sudah jadi tidak apa-apa. Dari pertanyaan Pak tadi, kira-kira dengan pekerjaan yang serumit itu dalam waktu 10 bulan itu 3 hari loh. Dari hasil kesepakatan rapat, dari kesepakatan semua petugas dan dari pertimbangan-pertimbangan yang sudah kami survei ke masyarakat, bahwa desa Jenggen merupakan memberikan honor untuk petugas enumerator itu yang paling tinggi. Artinya tinggi itu dalam konteks di mata Bapak bisa mungkin bisa menurut, tapi bagi kita itu tinggi. Untuk honor petugas dan enumerator bisa sampaikan bahwa per RT itu 50.000 per RT. Sedangkan di desa ada 76 RT. Itu 50.000 kali 60 itu. Yang kedua, dari petugas itu ada paket data. Jadi menginput paket data juga disediakan oleh pemerintah desa. Disebabkan berapa? 100.000 paket data. Dan saya tidak tahu, yang penting paket data dikasihkan bahwa gabung boleh kamu pilih 100.000 data paket data, saya tidak tahu. Yang ketiga, dapat seragam dari pemerintah desa. Nanti bapak berupa kaos. Selanjutnya juga dapat honor transport setiap rapat. Transport setiap rapat atau setiap pertemuan, plus konsumsi. Itu mungkin bagi kami atau mungkin
kalau dibandingkan dengan desa yang lain, kami kan Pak PLD itu kan membawai ada 2 desa, kira-kira Geden gimana? Wes paling sip gede dewe. Menurut kami tadi, menurut teman-teman kurang lebih ya kemampuan kami seperti itu. Serba itu Pak Patris dari sampaikan itu seperti itu. Sesuai, artinya lilong ya, lilong ikhlas. Ya mungkin tahun depan mungkin ada menambah lagi. Dan itu mungkin tadi juga misi dari yang ada tambahan, mungkin entah tambahan apa saya kurang paham. itu ya sebisa yang apa saya jawaban yang dengan tanya itu jawabannya Pak Patris. Mudah-mudahan jawabannya bisa melonggarkan hati kita semuanya, tahu bagaimana kalau dari lihat bahwa tugasnya seperti itu di biasa menopang ini kan punya, mohon maaf mungkin tahun depan mungkin ada penambahan lagi. Mudah-mudahan sekarang apa? Karena kegiatan mendatang dari setiap tahun kegiatan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun Pak Wantoro, ngadu. Terima kasih. Dan acara selanjutnya dari laporan Pokja, petugas SDGs sudah disampaikan dan sudah ada tanggapan dan saran juga masukan. Terima kasih Pak Tris, dan itu sudah didengar oleh petugas SDGs, bisa diterima dengan hati yang lapang karena sudah sesuai dengan pekerjaan dan hak yang harus diterima. Itu sudah menjadi keputusan. Dan acara selanjutnya yaitu acara intinya Pak Sakdes, penetapan hasil pendataan SDGs tahun 2022 yang akan disampaikan oleh BPD Desa Genten. Dalam rangka pelaksanaan pemutahiran pendataan desa berbasis Sustainable Development Goal atau SDGs Desa tahun 2022 yang telah selesai dilaksanakan oleh kelompok kerja relawan pendataan desa di Desa Genten, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, maka pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 jam 19 tempat di Balai Desa telah dilaksanakan musyawarah desa insidental penetapan hasil pemutahiran pendataan SDGs tahun 2022 yang dihadiri oleh pemerintah desa, BPD, dan wakil kelompok masyarakat desa serta unsur lain yang terkait sebagaimana daftar hadir terlampir. Adapun materi yang dibahas dalam musyawarah ini serta bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah sebagai berikut. A. Agenda atau materi satu, penyampaian laporan hasil pemutakhiran pendataan SDGs Desa tahun 2022. 2. Evaluasi dan pembahasan hasil pemutakhiran pendataan SDGs Desa tahun 2022. 3. Pendataan SDGs Desa tahun 2022. 4. Lain-lain. B. Pimpinan musyawarah dan narasumber. 1. Pimpinan Bapak Subrati selaku Ketua BPD dan Tulen, Bapak Sutrisnowati anggota BPD. 3. Narasumber. 1. Bapak Suyono Kepala Desa. 2. Bapak Angga Ketua Pokja Pendataan. 3. Bapak Oong. Yang keempat Bapak Rio Haryono. Setelah mendengar penyampaian laporan hasil pemutakhiran pendataan SDGs Desa tahun 2022 dan telah dilakukan pembahasan terhadap seluruh materi selanjutnya, seluruh peserta musyawarah menyepakati hal yang berketepatan
menjadi kesepakatan akhir musyawarah desa insidental penetapan hasil pendataan SDGs desa tahun 2022 sebagai berikut. 1. Pendataan secara manual telah selesai dilakukan oleh 7 orang enumerator dan tanggal 1 hingga tanggal 31 Agustus 2021. 2. Seluruh hasil pendataan manual yang telah diunggah melalui aplikasi SDGs desa sebanyak 1 data. 3. Sisa hasil pendataan manual yang belum diunggah melalui aplikasi SDGs desa akan diunggah oleh kelompok kerja relawan pendataan desa paling lambat tanggal 30 September tahun 2021. Yang keempat, berdasarkan hasil musyawarah maka diputuskan hal-hal sebagai berikut. 1. Survei desa. Jumlah unsur dari pemerintah desa Genden yang telah didata sebanyak 16 orang. Jumlah unsur BPD yang telah didata sebanyak 9 orang, serta data lokasi desa, pemerintah desa, musyawarah desa, regulasi, APBD desa, aset desa, layanan, kerjasama, lembaga, kemasyarakatan desa, desa, unit usaha atau desa, serta infrastruktur yang lainnya. 2. Survei RT. Jumlah RT yang telah didata sebanyak 76 RT dan RW sebanyak 19 RW, serta data deskripsi lokasi pengurus RT atau RW, lembaga ekonomi, industri, sarana ekonomi, fasilitas ekonomi, infrastruktur, lingkungan, bencana, mitigasi bencana, sarana pendidikan, kesehatan, kejadian luar biasa atau agama, sosbud, sosial budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemasyarakatan, keamanan, tindak kejahatan dan kegiatan warga. Yang ketiga, survei keluarga. Jumlah keluarga yang telah didata sebanyak 4.075 kakak, serta data deskripsi lokasi, akses pendidikan, akses kesehatan, akses tenaga kesehatan, akses sarana, dan lain-lain. Yang keempat, survei individu. Jumlah individu yang telah didata sebanyak 13.377 jiwa, serta data individu, pekerjaan, penghasilan, kesehatan, disabilitas, dan pendidikan. Yang kelima, masalah dan kendala dalam kegiatan pendataan. 1. Minimnya data yang dimiliki sebagai penunjang informasi. Yang kedua, akses dashboard SDGs yang sering mengalami error. 6. Rencana kerja tindak lanjut atau RKTL. Hasil itu data secara detail dan rekomendasi perbaikan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan dalam SDGs desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, kementerian dan lembaga perguruan tinggi, perusahaan dan pihak lain dapat dilihat secara elektronik melalui sistem informasi desa yang pengelolaan dan analisis data SDGs desa dilakukan dan dikembangkan oleh Kementerian Desa PDT dan transmigrasi untuk selanjutnya dapat dijadikan pijakan dan rujukan sebagai pemerintahan desa khususnya untuk perencanaan pembangunan desa di masa yang akan datang yang dituangkan dalam RPJM desa maupun RKP desa. Demikian berita acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab untuk dipergunakan sebagai mana mestinya. Genden tanggal 21 September tahun 2022. Pimpinan musyawarah BPD, Pokja Relawan Pendataan Desa, Bapak Edi Imam Munajat selaku Ketua, dan Ketua Pendamping Lokal Desa, Bapak
dan diterapkan Kepala Desa Gede Bapak Sugiono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh rangkaian acara musyawarah insidental penetapan data SDGs Desa Genten tahun 2022 telah selesai dan ditetapkan oleh BPD pada hari ini tanggal 21 September 2022. Dari seluruh rangkaian acara sudah kita lalui dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan bersama pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi pemerintah desa dan berguna bagi seluruh warga Desa Genten untuk kemakmurannya. Dan selesai sudah acara pada malam hari ini, dan apabila ada kata yang kurang berkenan dari saya selaku pembawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan marilah acara pada malam hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.